Halo Sobat Belajar, belajar bareng Mr. Anto yuk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan? Kita cari tahu yuk. Tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidangnya yang pertama dan berhasil menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan dan menetapkan UUD NRI tahun 1945. Kedua, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu sebuah komite nasional. Selain itu, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta menyampaikan maklumat kepada rakyat Indonesia yang berisi intinya meminta seluruh rakyat Indonesia yang baru merdeka untuk tetap tentram, tenang, siap sedia, dan memegang teguh disiplin. Sebab pembangunan negara Indonesia merdeka seperti yang diharapkan atau dikehendaki rakyat sedang dijalankan dengan seksama. Coba, ada yang bisa bayangkan situasi seperti apa di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Apakah mudah? Tidak, sebab nyatanya terjadi pergolakan dan peperangan di mana-mana. Sebagai contoh situasi setelah proklamasi kemerdekaan misalnya, para pemuda dengan membahayakan nyawanya berusaha untuk menyebarluaskan berita tentang proklamasi. Dan layaknya api langsung menyebar ke segala penjuru, bukan hanya di Indonesia bahkan juga di dunia, termasuk sampai ke telinga Belanda yang sedang ada di Australia kala itu. Mendengarnya, Belanda kaget dan mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sah dan bikinan Jepang. Demikian kata Belanda. Sementara itu di Indonesia mengalami banyak juga pertempuran setelah proklamasi, misalnya pertempuran dengan tentara Jepang. Setelah proklamasi, Semarang, Bandung, Kediri, Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, dan lain-lain tempat di Jawa bertindak cepat dan mempermaklumkan bahwa daerah-daerahnya menjadi daerah Republik Indonesia yang merdeka dan hanya boleh ada bendera merah putih yang berkibar. Sementara itu, gerakan merebut kekuatan sipil berjalan terus. Kemudian kekuatan ini didukung dengan pembentukan tentara atau pasukan bersenjata. Ini menyebabkan penyerbuan di tangsi-tangsi Jepang dan berhasillah perjuangan Indonesia pada tingkat pertama dengan merebut kekuasaan sipil dan militer. Serdadu-serdadu Jepang dilucuti senjatanya. Perlawanan dengan Jepang yang hebat terjadi di Aceh, kemudian di Jawa, yakni di Semarang dan juga di Bandung. Nah, gak mudah kan setelah proklamasi kemerdekaan? Gak mudah mempertahankan proklamasi kemerdekaan sampai dapat kita nikmati sekarang. Jadi, apa masih ada yang bilang kalau proklamasi itu pemberian dari Jepang? Mikir. Kalau proklamasi kemerdekaan itu semata pemberian dari Jepang, maka akan dengan mudah juga untuk diambil kembali. Tapi nyatanya tidak. Bangsa Indonesia telah berhasil lolos dari ujian sejarah, telah berhasil mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Negara ini dipertahankan dengan berdarah-darah, dan kita masih berpikir itu adalah pemberian dari Jepang. Mikir, kita sudah durhaka pada para pejuang negeri ini, kepada Ibu Pertiwi. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas hari berikutnya, yaitu tanggal 19 Agustus. Apa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus di tahun 1945? Tunggu jawabannya segera. Bye-bye, salam belajar.